Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kajian dasar dari 7 ilmu penjalin hati sudah selesai. Maksudnya selesai itu bukan artinya tidak dibahas, tapi materinya kita akan berpindah, yaitu materi yang kedua adalah mengenal Allah. Ya, dalam materi mengenal Allah ini intinya adalah kita harus mulai paham, kita harus mulai tahu tentang apapun yang Allah inginkan terhadap kehidupan kita. Ya, ini mohon maaf nih, saya perlu klarifikasi dulu ini. Ya, jujur saja, Bapak Ibu tuh ketika diuji atau diberikan permasalahan, biasanya fokusnya apa yang saya inginkan atau apa yang Allah inginkan. Biasanya. Nah, akhirnya ketika Bapak Ibu fokusnya apa yang Bapak Ibu inginkan, maka biasanya kadang-kadang tidak nyambung dengan apa yang Allah inginkan. Ya, seperti misalnya saya kasih contoh ketika waktu iblis disuruh sujud kepada Adam. Ya, dari sisi iblis gengsi, tidak mau bersujud, kan begitu. Padahal kalau iblis berpikir, kenapa ya? Kok Allah menyuruh saya sujud kepada Nabi Adam? Padahal Nabi Adam anggaplah tanda kutip baru, terbuat dari tanah, dan mungkin kalah senior dengan iblis. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, itu keinginan Allah itu apa Bapak Ibu? Kan kalau dari sisi iblis tidak terima karena merasa iblis lebih senior, lebih paham. Maka dia menolak perintah Allah. Tapi pertanyaan saya, kalau waktu itu iblis melihat apa yang Allah inginkan, harusnya kejadian itu kan terselesaikan harusnya. Nah pertanyaan saya, kira-kira menurut Bapak Ibu, Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam itu maksudnya apa kira-kira? Bapak Ibu bisa paham nggak ini maksud saya? Nah intinya ternyata Allah hanya ingin menguji ketaatan hambanya kan. Akhirnya Allah menguji iblis untuk sujud kepada Adam. Cuman waktu itu iblis konsentrasinya taat kepada Allahnya atau melihat Adamnya. Melihat Adamnya. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika diuji sama Allah, biasanya fokusnya apa yang Allah inginkan atau apa yang kita inginkan? Biasanya Bapak Ibu diuji punya hutang, yang Bapak Ibu inginkan taat atau ingin cepat selesai? Jadi apa yang Allah inginkan nggak penting. Nah makanya sekarang kita akan belajar kenapa kita harus mengenal Allah. Berarti kita akan mulai Allah itu siapa? Ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita mulai. Allah itu siapa? 21 ayat 25, silakan. Surat 21 Al-Anbiya ayat 25. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Terus? Maka sembahlah aku. Baik, jadi Allah itu siapa Bapak Ibu? Tuhan yang wajib kita sembah. Berarti kalau saya sederhanakan, kan hidup kita tuh sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu. Allah Tuhan yang wajib disembah, berarti kita sebagai makhluk pasti posisinya menyembah. Betul ya? Allah ingin disembah, kita pun wajib menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, berarti yang namanya menyembah itu posisinya adalah melayani keinginan yang disembah. Betul? Berarti di dalam hidup ini, kalau Bapak Ibu renungkan lebih sederhana, di dunia ini hanya ada dua keinginan. Satu keinginan Allah agar manusia menyembah Allah, dan satu keinginan manusia supaya manusia sadar bahwa kita hidup ini hanya tujuannya menyembah Allah. Berarti apapun yang Bapak Ibu lakukan, ujung-ujungnya adalah taat atau tidak taat, bukan terwujud atau tidak terwujud. Nah sekarang pertanyaannya, orang kecewa selama ini gara-gara fokusnya taat atau tidak taat,
atau terwujud atau tidak terwujud? Orang kecewa selama ini. Fokusnya adalah terwujud tidak terwujud. Padahal apapun yang Bapak Ibu inginkan, tetap ujung-ujungnya Allah lah yang akan menentukan apakah keinginan kita terwujud atau tidak terwujud. Paham ya? Jadi semua manusia ketika diuji oleh Allah, biasanya dia akan hanya fokus apa yang saya inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Padahal keinginan Allah kepada manusia itu cuma satu, yaitu apa Bapak Ibu? Taat kepada Allah. 16 ayat 52. Silakan. Surat 16 ayat 52. Baik, jadi keinginan Allah itu cuma satu, taat kepada Allah. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Baik ya, jadi keinginan Allah cuma berapa? Cuma satu. Apapun nanti yang kita lakukan, ujung-ujungnya taat atau tidak. Ya, pertanyaan saya, Allah inginnya cuma satu, taat kepada Allah. Sekarang kalau keinginan kita banyak atau satu Bapak Ibu? Banyak. Jadi lebih banyak kita ya ketimbang keinginan Allah ya. Baik. Berarti nanti di sini ada proses ujian. Allah ingin kita taat, kita banyak keinginan. Tapi keinginan apapun itu akan menjadi benar-benar bisa bermanfaat kalau ujung-ujungnya kita taat kepada Allah. Tolong dijawab. Sebenarnya untuk taat kepada Allah itu sulit atau mudah? Halo? Kok ragu-ragu Bapak Ibu jawabnya? Sebenarnya untuk taat kepada Allah itu sulit atau mudah? Mudah-mudah sulit katanya. Atau saya tanya, memang untuk taat kepada Allah ada pilihan? Tidak ada pilihan kalau kita orang beriman. Kalau kita memang ingin selamat, ya suka tidak suka Bapak Ibu harus taat kepada Allah kan? Berarti sekarang kita akan mengupas bagaimana agar kita mudah taat kepada Allah. Udahlah, apapun yang dilakukan, kegiatan apapun, kalau ujung-ujungnya tidak membuat taat kepada Allah, itu akan jadi sia-sia. Ya, baik. Kalau taat itu bahasa Al-Qurannya apa Bapak Ibu? Taat. Taat itu bahasa Al-Qurannya apa? Taat sama dengan Taqwa 49 ayat 13. Silakan. Surat 49 ayat 13. Surat Di bawahnya 49 Al-Hujurat ayat 13. Ya, paling bawahnya Ustaz. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Baik, kita akan membahas bahwa Allah menilai seseorang bukan dari kemampuan, bukan dari kepintaran, tapi dari ketakwaan. Bahasa umum bertakwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bahasa umumnya begitu ya. Tapi sekarang yang penting adalah apa yang harus kita lakukan agar kita yang dari kurang bertakwa menjadi bertakwa. Langkah apa yang harus dilakukan? Mohon maaf. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau saya ingin bertakwa, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Karena salah satu cirinya orang yang mengabdi kepada Allah dengan benar adalah sikapnya takwa atau taat kepada Allah. Berarti sekarang kita akan fokus, subuh ini kita akan kupas syarat-syarat apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertakwa. Definisinya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu definisinya. Tapi langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi setelah Bapak Ibu mengerti teorinya, mengerti definisinya, maka langkah berikutnya bagaimana supaya saya bisa bertakwa dengan benar kepada Allah. Nah, saya akan ambil ya dalam surat Al-Baqarah ya. Kita akan mulai langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, cuman sebelum ke sana,
Bapak Ibu harus paham dulu. Kalau saya bertakwa itu cirinya apa? Kan begitu ya? Baik, kalau kita sudah bertakwa, kira-kira apa cirinya? 65 surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 4. Ciri-ciri kalau Bapak Ibu bertakwa. Kalau belum termasuk ciri itu, mari kita praktekkan, kita lakukan nanti di surat Al-Baqarahnya. Silakan, Ustaz. Surat 65 At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. Ya, cirinya orang bertakwa. Satu di dunia aja, kita bahas di dunia saja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Satu, kalau Bapak Ibu orang yang bertakwa, berarti dimudahkan, dibukakan selalu jalan keluar. Berarti buat orang bertakwa ada nggak masalah Bapak Ibu? Meskipun masalah itu selalu ada, cuman karena janji Allah adalah membukakan jalan keluar, maka seperti tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa cirinya orang bertakwa jalan keluarnya? Ayat ketiga, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Berarti dicukupi nggak kehidupannya? Dicukupi, tidak kekurangan. Nah Bapak Ibu evaluasi aja ini. Apakah ketika Bapak Ibu punya masalah tuh ribet atau mudah? Kalau masih ribet, cek ketakwaannya. Yang kedua, kira-kira rezekinya lancar atau seret. Itu gampang aja. Dievaluasi ya. Jadi satu, dibukakan jalan keluar. Yang kedua, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, apa janjinya? Ayat keempat, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Berarti urusannya dimudahkan atau disulitkan? Padahal mohon maaf, Bapak Ibu kadang-kadang menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan itu biasanya Bapak Ibu pusing atau bertakwa. Yang kita inginkan ketika menghadapi kesulitan apa? Secepatnya mendapatkan kemudahan, betul? Yang Allah inginkan ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, harusnya Bapak Ibu bertakwa. Nah ini yang mau kita bahas. Berarti saya kupas aja ini, ciri-ciri orang bertakwa adalah satu, dibukakan jalan keluar. Yang kedua, mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, dimudahkan segala urusannya. Berarti kalau sudah paham begini, bertakwa itu penting atau tidak penting? Sangat penting. Berarti kalau ingin bertakwa, sikapnya harus taat atau tidak taat. Saya tanya, untuk taat kepada Allah mudah atau sulit? Subhanallah. Mudah atau sulit? Mudah. Baik, kalau memang mudah, kita akan mulai. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertakwa. Kita ambil surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Silakan Ustaz. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Langkah-langkah bertakwa di sini ada 5 poin. Silakan Bapak Ibu disiapkan. 1, silakan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu ketika bertakwa, Allah memberikan petunjuk. Petunjuk dulu baru bertakwa, atau bertakwa dulu baru petunjuk? Petunjuk dulu baru bertakwa, atau bertakwa dulu baru petunjuk? Coba baca lagi. Kok jadi bingung ini? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa dulu baru petunjuk atau petunjuk dulu baru bertakwa? Bertakwa dulu baru nanti dapat petunjuk. Saya tanya, Bapak Ibu ketika diuji, ketika diberikan masalah, biasanya taat atau mikir? Hah? Ketika diuji biasanya taat atau mikir? Mikir apa? Loh kan kalau Bapak Ibu taat, Allah bukakan jalan keluar. Nah, berarti harusnya nanti apapun yang menimpa kita sesuai dengan rumus yang saya sampaikan di metode sabar, pokoknya diterima dulu atau dipikir dulu?
Kenapa diterima dulu? Karena semua kejadian yang menimpa kita itu semua dari siapa? Kalau itu semua dari Allah, wajar nggak kita terima? Kalau tidak terima berarti wajar atau kurang ajar? Bapak Ibu selama ini wajar atau kurang ajar? Kenapa ujian itu harus diterima? Kenapa kejadian itu harus diterima? Karena semua kejadian itu datang dari Allah. Karena semua datang dari Allah, maka suka tidak suka kalau kita ingin menjadi hambanya yang taat, harusnya diterima dulu, bukan difikir dulu. Ketika Bapak Ibu menerima dengan niat taat kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk. Baik. Terus takwa itu apa poinnya? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 1, silakan. Apa itu takwa? Ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. 1, mereka yang beriman kepada yang gaib. 2, melaksanakan sholat. 2, melaksanakan sholat. 3, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus 4, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. 5, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Baik, jadi bertakwa itu langkah-langkahnya ada 5 poin Bapak Ibu. 1, beriman kepada yang gaib. 2, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya sebelumnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan 5 ini, maka ayat 5-nya apa yang Allah sampaikan? Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, jadi kita konsentrasi ke 5 poin ini saja ya Bapak Ibu ya. Kalau ikhtiar, semua orang wajib ikhtiar. Tapi tolong, niat ikhtiar kita selama ini menyelesaikan masalah atau bertakwa kepada Allah? Kalau tidak bertakwa, bisa Allah berikan jalan keluar? Tidak. Berarti nanti mulai diluruskan, oh niat saya ikhtiar itu dalam rangka bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? 5 poin ini. Beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, infak sedekah, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, dan beriman kepada hari akhirat. Kita akan bahas ini kalau waktunya cukup. Kalau tidak, lanjut session kedua. Baik ya. Baik, sekarang kita mulai. Beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Halo? Tidak kelihatan. Kalau saya sembunyi di sini, saya jadi gaib nggak? Katanya gaib tidak kelihatan. Emang Bapak bisa ngeliat saya gini? Gaib itu apa? Iya, kalau tidak nampak berarti saya sembunyi gini jadi gaib gitu ya Bapak Ibu? Pasti bukan itu. Gaib itu apa Bapak Ibu? Setan gaib nggak? Kenapa? Nggak kelihatan. Kalau ada yang bisa ngelihat, tidak gaib. Jadi bukan itu ya. Gaib itu apa gaib? Halo? Jodoh, gaib nggak? Loh. Ayo, karena saya biasanya kalau bahas itu identiknya gaib itu setan, jin, malaikat, bukan itu ya, Bapak Ibu ya. Gaib itu apa? Gaib itu surat 6 ayat 59. Silakan. Surat 6 Al-An'am ayat 59. Apa itu gaib? Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Perhatikan, kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Yang itu siapa? Besar atau kecil? Berarti kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Perhatikan, gaib itu apa? Terus? Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Berarti gaib itu apa?
Sesuatu yang belum kita ketahui. Masa depan, besok, goib atau nyata? Besok. Kenapa goib, Pak? Karena kita tidak tahu. Jadi goib itu apa? Sesuatu yang belum kita ketahui. Paham ini Bapak Ibu ini? Kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, kalau Bapak Ibu belum tahu terhadap sesuatu, disuruh meyakini atau memikirkan. Beriman kepada yang gaib. Saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, tapi di dalam Al-Quran menyatakan akan terjadi, berarti kita yakini atau kita pikirkan. Berarti kalau nanti Bapak Ibu berhadapan dengan yang tidak tahu, disuruh mikir atau disuruh yakin? Oke, pertanyaan saya, bisa nggak kita mikirin yang nggak tahu? Nggak bisa, ngapain? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, tahu nggak solusinya ketika awal punya masalah? Tidak tahu kan? Kalau tahu bukan masalah dong namanya, betul? Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu tidak tahu solusinya, disuruh mikir atau disuruh yakin? Saya ulang lagi. Bapak Ibu punya masalah nih, Bapak Ibu nggak tahu solusinya, tapi Allah janji kalau bertakwa, Bapak Ibu akan dibukakan jalan keluar. Tapi kita nggak tahu jalan keluarnya. Karena kita nggak tahu kalau kita ingin bertakwa, disuruh mikir atau disuruh yakin? Terus Bapak Ibu pusing-pusing kalau punya masalah tuh mikirin apa? Halo? Nggak ngerti nggak maksud saya? Bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Saya nggak tahu solusinya, memang nggak akan tahu. Tapi kalau saya yakin, kalau saya bertakwa kepada Allah, beriman kepada yang gaib, pasti Allah bukakan jalan keluar. Berarti solusi itu dipikirkan atau diyakini. Nah selama ini Bapak Ibu pusing-pusing tuh mikirin apa? Jadi Bapak Ibu mikirin yang gaib. Halo? Bapak Ibu, paham nggak ini maksud saya? Ngerti nggak? Karena kita tidak tahu, tapi di Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah, meskipun kita tidak tahu, maka kita disuruh yakin atau mikir? Yakin. Pertanyaan kedua, lagian Bapak Ibu mikirin yang nggak tahu, kira-kira ada manfaatnya nggak? Sering nggak Bapak Ibu mikirin yang nggak tahu? Nah, terus buat apa? Loh, saya tanya, Bapak Ibu mikirin yang nggak tahu, kira-kira kepikiran nggak? Lah terus ngapain mikirin yang nggak tahu? Nah ini makanya saya mau luruskan, jangan-jangan selama ini pemahaman Bapak Ibu tentang gaib itu ada yang keliru. Gaib itu sesuatu yang belum kita ketahui. Orang punya masalah pasti tidak tahu solusinya. Karena tidak tahu disuruh meyakini atau memikirkan. Terus kenapa selama ini malah memikirkan? Dari kapan Bapak Ibu begitu? Nah, terus Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 itu buat apa? Maksudnya itu saya tidak tahu solusinya. Berarti solusi gaib atau nyata sebelum terjadi? Gaib, karena kan kita tidak tahu. Tapi kita yakin Allah pasti akan membukakan jalan keluar kalau saya bertakwa. Berarti orang bertakwa itu meyakini sesuatu meskipun dia tidak tahu. Nah, makanya akhirnya nggak dapat jalan keluar. Jodoh sebelum ke tangan kita dipikirkan atau diyakini? Terus ibu khawatir sama anaknya yang belum nikah tuh kenapa? Mikir atau yakin? Nah, ngapain memikirkan sesuatu yang nggak tahu? Kalau Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang tidak tahu, berarti ada kerjaan atau kurang kerjaan? Rezeki sebelum ke tangan kita, kita tahu atau tidak? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita yakini atau kita pikirkan?
Ibu sering nggak pusing urusan rezeki? Pusing itu berarti memikirkan atau meyakini? Lah Allah nyuruh kita meyakini atau memikirkan? Nah terus kenapa dipikirkan? Saya ulang dulu ya. Karena dalam hidup ini ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, Allah nyuruh meyakini. Kalau kita tahu, silakan pikirkan. Jadi beriman kepada yang gaib ini apa? Meyakini sesuatu meskipun kita belum tahu, tapi karena Allah berjanji di dalam Al-Quran akan membukakan jalan keluar, maka kita tetap yakin. Saya nggak tahu solusinya. Tapi kalau saya taat kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Ini salah satu contoh, ya saya kupas lagi ayatnya. 26, 61 sampai 63, kita lihat. Benar nggak? Ketika seorang hamba bertakwa, Allah bukakan jalan keluar. Silakan. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Ini sering saya kasih contoh dengan ayat ini, silakan. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Pasukan Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, di depannya Laut Merah, di belakangnya tentara Fir'aun. Pasukannya bilang kita benar-benar akan tersusul, dan memang akan tersusul. Perhatikan, terus Nabi Musa bilang apa 62-nya? Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Saya tanya, menurut pasukannya Musa, pasukan kita akan tersusul. Menurut pasukan Nabi Musa. Tapi menurut Nabi Musa, sekali-kali tidak akan tersusul. Berarti pasukannya bicara dengan imannya atau dengan akalnya? Akal akan tersusul. Tapi Nabi Musa bilang sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan menolong atau memberikan jalan kepadanya. Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Akal atau iman? Padahal mohon maaf, Nabi Musa tahu nggak solusinya saat itu? Belum tahu. Terus kenapa kok Nabi Musa bilang Allah pasti nolong saya? Kenapa? Bertakwa. Yakin meskipun dia tidak tahu solusinya, meskipun dia tidak tahu kapan harus bayar uang itu, meskipun kita tidak tahu kapan kita harus sembuh, tapi yang pertama Allah cuma menginginkan yakin bahwa Allah pasti menolong. Berarti saat itu Nabi Musa bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka janji Allah yang tadi di surat 65 ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Maka 63-nya Allah buktikan. Apa katanya? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu. Berarti muncul jalan keluar Bapak Ibu? Berarti jalan keluar itu dari kepintaran Nabi Musa, dari kemampuan diri kita, atau dari ketakwaan kita kepada Allah? Terbukti kalau kita bertakwa, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Jadi tolong, yang diyakini ya diyakini, yang difikirkan silahkan difikirkan. Kalau Bapak Ibu nanti tidak tahu, tapi Allah berjanji dalam Al-Quran akan terjadi, maka wajib Bapak Ibu yakini. Tolong, surga. Bapak Ibu sudah tahu surga? Pernah lihat? Belum. Tapi Allah berfirman nggak dalam Al-Quran? Berarti Bapak Ibu pikirkan atau yakini? Yakini. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Paham ini? Nah misalnya suami belum pulang sampai jam 12 malam. Ibu pikirkan atau ibu yakini? Yakini apa? Ngerti ini Bapak Ibu ini? Jadi orang-orang bertakwa itu memahami apa yang perlu difikirkan, apa yang perlu diyakini. Kalau kita tidak tahu, yakini. Apa aja sih yang perlu diyakini? Rezeki, jodoh, jalan keluar, ya, janji Allah. Itu hal-hal yang wajib kita yakini.
Kenapa? Karena kita belum tahu kapan masalah kita selesai. Itu diyakini, bukan difikirkan. Mau difikirkan seperti apapun karena tidak tahu, nggak usah dipikirkan. Akhirnya Bapak Ibu pusing sendiri. Loh, Bapak Ibu tuh sadar nggak bahwa kalau Bapak Ibu memikirkan yang tidak tahu, bukan makin tenang, malah makin pusing. Tahu nggak ini Bapak Ibu? Ya, jadi tugas kita berarti apa? Meyakini sesuatu meskipun kita belum tahu. Itu namanya beriman kepada yang goib. Jadi goib itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi kalau sudah terjadi, jadi tahu atau tidak? Berarti itu bukan lagi goib. Itu loh Bapak Ibu. Paham? Bisa ya ini ya? Berarti nanti tolong diperbaiki cara berpikirnya. Oh saya nggak tahu, tapi Allah janji yakin menjamin rezeki. Baik, saya yakin aja. Lalu jalani saja dengan keyakinan. Saya nggak tahu kapan masalah saya selesai, tapi Allah janji akan memberikan jalan keluar. Saya yakini saja, maka Allah bukakan jalan keluar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Apa saja sih yang belum diketahui? Dibalik lagi Ustaz Anas. Surat 6 ayat 59 tadi. Surat 6 ayat 59. Ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Terus? Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Terus? Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Baik, makanya kita wajib beriman kepada Allah. Salah satunya adalah beriman kepada janji-janjinya. Jelas? Ini Bapak Ibu beriman kepada yang gaib ya? Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat. Apa cirinya orang-orang sholat yang bertakwa? Ciri orang-orang bertakwa yang melaksanakan sholat apa Bapak Ibu cirinya? Kalau Bapak Ibu sudah sholat, tapi sholatnya menuju ketakwaan ya, cirinya apa? Nah ini sebagai tolak ukur Bapak Ibu ya. Saya sudah sholat, tapi kok belum dapat jalan keluar. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Apa? Kalau Bapak Ibu sholatnya sudah menuju ketakwaan, apa cirinya? Surat 70, 19 sampai 22. Ini Bapak Ibu sebagai tolak ukur ya, kalau Bapak Ibu sudah sholat dengan benar. Silakan. Surat 70 Al-Ma'arij 19 sampai 22. Ya, ini cirinya kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat dalam kategori bertakwa ya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Baik, dasar manusia adalah mengeluh. Betul? Istri cerewet bersyukur atau mengeluh Pak? Alhamdulillah. Syukurin. Oke, terus lanjut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Oke, terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Baik, perhatikan. Kalau Bapak Ibu sudah sholat menuju ketakwaan, kita lihat mengeluh itu ada atau tidak. Silakan. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Tolak ukurnya Bapak Ibu sudah sholat menuju ketakwaan, mengeluhnya semakin berkurang. Ya, mohon maaf. Bapak Ibu tuh mengeluh tuh biasanya kalau banyak uang atau tidak punya uang. Bapak Ibu pernah mengeluh, aduh saya pusing banyak uang gitu Pak? Enggak ya? Saya ulang lagi ya. Bapak Ibu tuh biasanya mengeluh tuh kalau banyak uang atau tidak punya uang. Halo? Banyak uang atau tidak punya uang? Padahal apakah orang banyak uang bersyukur semua? Enggak juga, betul enggak? Berarti mengeluh tidak mengeluh itu tidak tergantung keadaan, tapi tergantung dengan kualitas sholat kita. Semakin sholatnya menuju ketakwaan, semakin sikapnya jarang mengeluh. Ya, apapun yang terjadi dalam pemikirannya hanya wujud ketaatan dia kepada Allah. Jelas nih Bapak Ibu ya? Jadi yang kedua, ternyata kalau sholatnya benar, menuju ketakwaan, sifat-sifat yang tidak baik, mengeluh dan lain-lain itu mulai hilang. Ya,
Itu sebagai tolak ukur. Kalau sudah begitu, insya Allah akan memudahkan, membukakan selalu jalan keluar baginya. Praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua, ternyata efek dari sholat yang kita lakukan itu berefek kepada sikap kita yang tadinya sering mengeluh menjadi jarang mengeluh. Bisalah insya Allah Bapak Ibu. Kemarin kan sudah disampaikan ya bagaimana cara praktek sholat khusyuk. Baik, yang ketiga. Apa yang ketiga dalam bertakwa itu? Tadi infak dan sedekah. Betul? Sekarang saya tanya, infak yang terbaik itu apa Bapak Ibu? Infak yang terbaik, sedekah yang terbaik apa? Infak yang terbaik apa Bu, Pak? Hah? Kok senyum? Ayo, infak yang terbaik apa Bapak Ibu? Infak yang terbaik Surat 3 ayat 92. Ini infak yang terbaik Bapak Ibu. Surat 3 Al-Imran ayat 92. Infak yang terbaik itu apa? Silakan. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa yang terbaik itu? Yang kita cintai. Kenapa yang dicintai itu paling baik? Karena itu pasti yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Jadi infak yang terbaik itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang kita cintai. Apa yang Ibu cintai? Suami? Suami mau diinfakkan? Jadi orang-orang bertakwa itu kebiasaannya adalah menginfakkan sesuatu yang dicintai. Ini saran saya aja ya. Selama ini kan kalau saya dengar bazar barang bekas, bazar baju bekas. Coba sekali-kali Bapak Ibu, bazar baju baru. Coba deh praktekkan. Tinggal nanti Ibu keterasannya nyasak atau enggak kan gitu aja ya. Misalnya baru dari luar negeri, tiba-tiba lagi beli baju, terus ada bazar baju baru, akhirnya Ibu simpan di depan. Gitu. Dipraktekkan ya. Jadi infak untuk orang-orang yang bertakwa itu, biasanya dia menginfakkan yang benar-benar dia cintai. Insya Allah reward terbesar adalah menginfakkan sesuatu yang dicintai. Bisa latihan? Latihan Pak, latihan. Nggak usah jauh-jauh, latihannya gini aja daripada infak yang lain-lain. Gini, Bapak Ibu lebih cinta mana? 2.000 atau 100.000? Secara umum kita lebih cinta yang mana? 2.000 atau 100.000? Nah 100.000 ya, nah latihan aja itu. Misalnya lagi parkir di Indomaret atau di Alfa, kasih 100.000 ke tukang parkirnya. Tapi jangan minta kembalian, maksudnya ini. Gitu. Sama aja. Bisa ya, ini simpel-simpel kok. Maksudnya Bapak Ibu bisa sampaikan ya. Jadi yang ketiga, kalau kita benar-benar ingin menuju orang-orang yang bertakwa, mulai berlatih menginfakkan sesuatu yang Bapak Ibu cintai. Semakin besar yang dicintai, semakin besar Allah akan menggantinya. Kenapa? Karena Allah janji orang yang berinfak karena Allah pasti diganti. 34 ayat 39. Surat 34 ayat 39. Pasti diganti. Silakan. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Terus? Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ini siapa yang janji Bapak Ibu? Berarti pasti digantinya. Berarti ketika Ibu mencintai sesuatu, Ibu infakkan, diganti nggak? Kalau Allah ganti itu 1 atau 10 minimal Pak? 10. Silakan Bapak Ibu infakkan apa yang Bapak Ibu cintai. Apa yang Ibu cintai? Berarti diganti 10. Kebaikannya, bukan suaminya jadi 10. Bisa ya? Cirinya orang bertakwa itu menginfakkan sesuatu yang dicintai.
Baik, yang keempat apa? Silakan. Cirinya orang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 4-nya tadi apa? Kan itu berinfak, sesuatu yang dicintai apa? Apa? Beriman kepada Al-Quran. Baik, sekarang saya tanya. Dulu saya waktu di pelajaran iman yang pertama, saya bilang Bapak Ibu harus beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya waktu itu? Wah, lupa lagi. Beriman kepada janji-janji Allah dalam Al-Quran. Lalu di rukun iman selanjutnya ada yang namanya beriman kepada Al-Quran. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini disuruh beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya? Janjikan Allah, itu janji. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada janjinya. Yang saya tanya sekarang, Bapak Ibu disuruh beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya? Halo? Wah, ini nih. Bapak Ibu selama ini disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada janjinya. Sekarang saya akan bahas. Kita selama ini disuruh beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya? 64 ayat 8. Bapak Ibu harus paham ini ya. Silakan. Surat 64 At-Taghabun ayat 8. Kita disuruh beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya? Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Jadi kita selama ini disuruh beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya Bapak Ibu? Cahaya Al-Quran. Ini nanti ada pembahasan tersendiri ya. Cuman saya bahas dulu di kategori bertakwa. Jadi kita disuruh beriman kepada Al-Quran itu adalah beriman kepada cahayanya. Kenapa harus cahayanya? Kenapa harus cahaya Al-Qur'annya? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa kita disuruh beriman kepada cahaya Al-Qur'an? 42 ayat 52. Di sini nanti saya jelaskan secara detailnya. Silakan. Surat 42 Asy-Syu'ara ayat 52. Kenapa kita harus beriman kepada cahaya Al-Qur'an? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Baik, perhatikan. Nabi Muhammad awalnya tidak mengerti sama sekali. Apa? Terus? Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Jadi awalnya Nabi Muhammad tidak mengerti iman itu apa, Al-Quran itu apa. Tidak mengerti Bapak Ibu. Terus kenapa Nabi Muhammad bisa mengerti? Perhatikan, gara-gara apa? Terus? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba. Berarti Nabi Muhammad jadi tahu gara-gara apa Bapak Ibu? Cahaya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu dalam rukun iman ada namanya beriman kepada Al-Quran. Ternyata yang harus kita imani itu adalah cahaya Al-Qur'annya. Jadi petunjuk itu bahan bakarnya cahaya. Semakin Bapak Ibu banyak cahayanya, semakin mudah mendapatkan petunjuk. Makanya kalau dalam kitab keterangan ada salah satu kitab menjelaskan bahwa nanti ketika kita meninggal, kan begitu ya? Nanti katanya diterangi dengan Al-Qur'an. Itu yang menerang itu cahayanya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu disuruh beriman kepada cahaya Al-Quran. Berarti pertanyaannya besarnya, bagaimana agar kita bisa mendapatkan cahaya Al-Quran? Mohon maaf. Misalnya Bapak Ibu lihat kan sekarang banyak anak-anak hafiz ya. Tapi kadang-kadang sifat dan perilakunya mencerminkan nggak dengan akhlak yang Quran? Nah ini kasusnya. Jadi meskipun kadang-kadang orang hafal Al-Quran, belum tentu dapat cahayanya Bapak Ibu. Ya, saya ulang ya. Meskipun dia hafal Quran, tapi belum tentu dapat cahayanya. Karena kalau orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya Al-Quran,
biasanya sikap akhlaknya mulai sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Berarti sekarang silahkan Bapak Ibu belajar menghafal Quran, tapi jangan lupa satu lagi, Bapak Ibu harus mendapatkan cahaya Al-Qurannya. Berarti pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan cahaya Al-Quran? Karena kalau sudah mendapatkan cahayanya, dari yang tidak tahu akan menjadi tahu. Bagaimana caranya? Ternyata caranya itu mudah sebenarnya Bapak Ibu. 57 surat Al-Hadid ayat 19. Bagaimana mendapatkan cahaya Al-Quran? Silakan. Surat 57 Al-Hadid ayat 19. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran. Baik, ketika hati kita tulus kepada Allah, ketika taat hanya karena Allah, lihat apa yang Allah berikan. Dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Berarti syarat mutlaknya harus apa? Tulus. Berarti tulus itu tanpa pamrih atau pamrih? Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu ikhtiar niatnya karena Allah atau karena hasil? Ibu sholat duha tulus karena menjalankan perintah Allah atau supaya dibukakan rezeki? Halo? Saya ulang lagi. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan cahaya Al-Quran, langkah yang pertama Bapak Ibu hatinya benar-benar tulus taat kepada Allah saja. Saya melakukan sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Saya berikhtiar sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Makanya bertakwa itu kan definisinya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa maksudnya? Segala apapun kegiatan yang kita lakukan, tolong niatnya diluruskan hanya menjalankan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah 39 ayat 2. Surat 39 ayat 2. Jadi tolong tulus dulu hatinya. Silakan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Sama ya, jadi Allah sudah memerintahkan kita, Bapak Ibu menyembah Allah, melakukan segala kegiatan dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah. Berarti apapun yang dilakukan, tolong diluruskan dulu niatnya karena Allah saja. Saya tanya, Ibu selama ini taat kepada suami karena Allah atau karena suami baik? Halo? Nggak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya. Padahal kalau ibu tulus karena Allah saja, ibu dapatnya 2, pahala dan cahaya. Pahala nanti di yaumil hisab akan dihitung, cahaya akan dibukakan hatinya untuk selalu mendapatkan jalan keluar. Saya tanya ya, kira-kira menurut Bapak Ibu lebih bahagia tulus atau modus? Kok lebih bahagia modus? Tulus dong. Ya. Jelas ini Bapak Ibu nih? Berarti suami punya uang, tidak punya uang, tetap taat? Halo? Ya, semakin kita tulus kepada Allah, maka cahaya-cahaya Qur'annya akan semakin banyak. Sekarang saya buktikan. Sebenarnya untuk apa sih cahaya Al-Quran? Salah satunya selain menjadi petunjuk, surat 6 ayat 122. Silakan. Surat 6 Al-Anfal ayat 122. Untuk apa sih sebenarnya cahaya Al-Quran itu kok kita perlu kumpulkan banyak? Silakan. Surat 6 Al-An'am 122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan
dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Kalau nanti Bapak Ibu meninggal, kalau Bapak Ibu banyak cahaya Al-Qur'annya, Bapak Ibu akan tenang. Ya, jadi di dalam kubur tuh pokoknya intinya akan indah. Tapi kalau orang yang gelap, tidak ada cahayanya, orang kafir itu, maka dia disiksa, nggak akan bisa keluar dan lain-lain, Bapak Ibu. Ya, jadi cahaya itu sangat penting ya di dunia sebagai petunjuk kita untuk semakin mudah mendapatkan petunjuk Allah. Di akhirat ternyata Allah siapkan tempat-tempat yang indah untuk orang-orang yang memiliki cahaya Al-Qur'an. Makanya Rasul itu kan luar biasa cahayanya ya. Karena dia adalah akhlak Al-Qur'an. Berarti Rasul itu tulus atau modus? Berarti salah satu sunnah Rasul yang harus kita praktekkan adalah ketulusan hati kita. Semakin Bapak Ibu tulus, semakin mudah mendapatkan cahaya Al-Qur'an. Semakin mudah mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Berarti orang yang banyak cahayanya kira-kira tenang atau pusing? Kalau masih pusing, kira-kira cahayanya sudah terang atau masih redup? Nah, Ibu mulai latihan lagi ya. Jangan sampai redup. Nanti saya detailnya itu ada khusus ya. Pembahasan tentang memahami cahaya Al-Quran itu nanti saja. Baik, yang terakhir apa Ustaz Anas? Waktunya terbatas. Beriman kepada hari akhirat. Sekarang saya tanya, kenapa orang harus beriman kepada hari akhirat, Bapak Ibu? Bapak Ibu yakin akan ada hari akhirat? Baik, pertanyaan saya, kenapa orang harus beriman kepada hari akhirat? 34 ayat 21, silakan. Surat 34 ayat 21. Kenapa orang harus beriman kepada hari akhirat? Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat ini. Baik, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu tidak yakin adanya hari akhirat, maka tidak akan ada keikhlasan Bapak Ibu. Tidak akan ada kesabaran. Karena orang ikhlas, orang sabar itu pasti orientasinya akhirat. Yang ada adalah untung rugi, saya sudah melakukan satu, harusnya diganti satu. Makanya salah satu keyakinan orang beriman, kenapa orang beriman begitu tenang? Kenapa orang ikhlas itu begitu bahagia? Karena dia yakin apapun yang Allah janjikan nanti di akhirat akan terwujud. Sehingga dia melakukan segala sesuatu itu karena ikhlas, karena Allah. Mohon maaf. Berarti ketika Bapak Ibu ikhlas, ada nggak yang rugi? Meskipun secara hitungan Bapak Ibu misalnya ditipu sama orang. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang beriman yakin bahwa hari akhirat itu lebih baik daripada hidup di dunia. Surat 3 ayat 145. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 145. Di bawahnya aja yang lebih beruntung lebih baik. Silakan. Ambil di tengahnya juga nggak apa-apa. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi kata kuncinya, apapun yang kita lakukan, tolong sekarang diluruskan niatnya semua karena Allah. Kalau karena Allah berarti tujuannya akhirat atau dunia, Bu? Kalau karena hasil dunia, maka ujung-ujungnya pasti kekecewaan. Jelas ya Bapak Ibu semua? Paham? Baik, kalau sudah paham, itu dulu materinya. Bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, dalam kehidupan itu ada hitam dan putih, ya. Ada baik dan buruk. Jadi bahwa sifat manusia itu umumnya mengeluh. Betul. Ketika dia berubah menjadi sifat yang tidak mengeluh, kehidupan itu pasti ada resistensinya. Bagaimana posisi iblis terhadap kehidupan dalam kelangsungan manusia. Yang kedua, Ustaz, tadi kami menyampaikan bahwa Al-Quran, memang Al-Quran itu sesuatu
yang luar biasa, baik dari segi waktu, dari segi tidak ada keraguan, dan dari segi siapapun bisa menerapkannya. Dari yang tidak berilmu maupun yang tidak berilmu. Ya. Tapi kenyataannya seberapa sedikitnya yang mengambil hikmah daripada kitab atau petunjuk luar biasa itu. Apa penyebabnya? Terima kasih. Baik, sekarang pertanyaannya, posisi iblis itu di mana? Atau pertanyaan kedua, sebenarnya iblis itu inginnya apa terhadap kita? Jelas membuat kita semua menjadi temannya di neraka ya Pak ya. Tapi kan itu urusan nanti kita meninggal. Ini urusan kita sekarang masih di dunia. Si iblis itu kerjanya apa sih? Ya, kita lihat iblis itu kerjanya apa? Surat 7 ayat 16 ayat 17. Jadi Bapak konsentrasinya nanti di situ ya. Surat 7 Al-A'raf ayat 16 dan 17. Si iblis itu kerjanya apa? Iblis menjawab. Nah, jelas ya, ini langsung iblis yang jawab ya Pak ya. Baik, jadi yang ngomong siapa ini? Ustadz Anas yang ngomong. Iblis menjawab. Iblis menjawab, silakan. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, jadi target iblis adalah menghalangi Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak karena Allah. Berarti harus karena hasil atau pamrih. Itu kata kuncinya. Makanya tadi saya bilang ya, orang bertakwa itu menjalankan apapun niatnya pasti hanya karena Allah. Terus? Ayat 17. Oke, jadi target iblis apa Pak? Menghalang-halangi kita dari jalan Allah atau dari perintah Allah atau dari jalan yang lurus. Berarti niatnya harus modus. Terus, apa efeknya ketika kita mulai digoda iblis? Ini Pak yang tadi, silakan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Efeknya apa ketika kita sudah dikuasai iblis? Silakan. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi mengeluh itu manusiawi atau sudah dikuasai iblis? Mengeluh itu manusiawi atau sudah dikuasai iblis? Padahal mohon maaf, mengeluh bersyukur itu takdir atau pilihan? Mengeluh dan bersyukur itu tuh takdir atau pilihan? Kalau ujian yang menimpa diri kita itu takdir. Tapi bersikap menjalani ujian mau bersyukur atau mengeluh, takdir atau pilihan? Pilihan. Harusnya kalau begitu Bapak Ibu lebih baik memilih bersyukur atau mengeluh. Bersyukur tuh ngomongnya apa? Enggak punya uang, ngomongnya apa Pak? Dimarah-marahin istri, ngomongnya apa Pak? Alhamdulillah. Latihan Pak. Jelas ya Pak ya? Baik. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Saya lupa. Tentang Al-Quran Ustaz. Ya. Al-Quran itu kan sungguh luar biasa. Dari segi waktu, dari segi pemahaman, baik yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Semuanya ada dalam kehidupan. Mengapa sedikit manusia mengambil manfaat atau kebaikan dari itu? Baik, 56 surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Ya, surat 56 Al-Waqiah ayat 777 sampai 79. Kenapa banyak Al-Qur'an kita baca tapi kenyataannya tidak menyentuh kepada kehidupan kita sehari-hari? Ternyata kasusnya di sini, Pak. Silakan. Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Baik, perhatikan Bapak Ibu, ini yang dibicarakan Allah yang kita baca atau ruhnya yang di Lauhul Mahfuz. Ini yang menyentuh Nabi Muhammad juga ya, ruhnya ya, yang ada di Lauhul Mahfuz. Perhatikan terus. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Kalau Bapak Ibu ingin disentuh dengan ruh Al-Quran, berarti langkah yang pertama apa? Mensucikan hati, membersihkan hati. Makanya tema awal saya apa waktu itu? 7 ilmu
penjernih hati. Bapak Ibu kan saya ajarkan iman yang benar, sholat yang benar, sabar yang benar, ikhlas yang benar, tawakal yang benar, bersyukur yang benar, dan zikir perbuatan yang benar. Supaya apa? Bapak Ibu bersihkan hati, maka ketika nanti hati Bapak Ibu mulai bersih, baru Allah sentuh dengan ruhnya, Pak. Berarti apa? Pemahaman Al-Quran itu artinya berbanding lurus dengan sikap dan akhlak kita di dalam menjalani kehidupan. Semakin hatinya bersih, semakin mudah Bapak Ibu akan memahami Al-Quran, Pak. Berarti yang penting tuh sekarang yang penting adalah membersihkan hati dulu. Ini bukan ini ya. Atau hafal Quran dulu. Sambil berjalan menghafal Quran, tapi tolong bersihkan hati kita dulu. Cara yang paling mudah untuk membersihkan hati bagaimana? Cara yang paling mudah untuk membersihkan hati bagaimana? Mulailah melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Dah, pokoknya ibu ngurus suami karena Allah, ngurus anak karena Allah. Enggak dihargai anak, enggak dihargai suami. Masalah? Enggak, buat bapak, buat ibu, buat ibu. Ini latihan ya, ini latihan. Baik, silakan. Yang pertama Ustaz, sebenarnya di kami di Al-Muhajirin ini Ustaz belum menyelesaikan 7 ilmu penjernih hati. Oh, belum ya? Belum, yang sudah dilakukan mungkin tertukar di pondok pesantren Yatim Duafa kami di Bogor karena waktu itu ada. Jadi yang belum itu zikir perbuatan, tawakal, syukur belum Ustaz. Jadi karena itu Bapak Ibu dan adakah pengurus di sini, kalau boleh sebelum Ramadan, karena tadi bulan suci Ramadan hati harus disucikan, baiknya mungkin kita tuntaskan dalam bentuk pesantren kehidupan dulu di sini, karena nanti teman-teman pasti akan bingung gitu. Nah itu saya sarankan kepada pengurus membuat, karena kami sudah buat di pondok pesantren Hafiz Quran kami dan baru bulat gitu loh Ustaz. Teorinya baru bulat untuk latihan. Jadi kami di sini kan Ustaz mulai September, jadi baru 4 sebenarnya. Iya, yang itu saran saya gitu, dan teman-teman ini luar biasa banget manfaatnya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan dengan luar biasa. Karena itu kemudian pertanyaannya Ustaz, dalam proses takwa tadi kan akan diberikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Tapi kan kita harus tawakal bahwa hasilnya itu Allah yang menentukan kapan. Nah bagaimana dalam proses menjalani itu, misalnya ada masalah, alhamdulillah ya Allah, aku terima semua darimu. Gitu. Tetapi ternyata menunggu nih, seperti Ustadz menunggu 2,5 bulan, nunggu jodoh, nunggu dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita tetap bisa tenang, bersyukur, karena bersyukurnya belum stabil kalau kata ini menghadapi ini. Misalnya kita sakit, semua ini darimu ya Allah, alhamdulillah aku terima. Tapi proses menjalani sekian bulan ternyata belum dapat hasil, misalnya hutang belum lunas, itu kan yang penjernihan kita. Bagaimana kita tetap mensyukuri, karena syukur itu kan ditambah nikmat. Nah syukur yang seperti apa, mungkin itu dulu perkara masa. Baik, sekarang kita akan mulai 23 ayat 1 dan ayat 2. Silakan. Surat 23 ayat 1 dan ayat 2. Jadi Bapak Ibu kalau bingung bagaimana bersikap yang benar di dalam menjalani kehidupan, sudah misalnya sedekah, sudah bagaimana, tapi kok hati tetap tidak tenang ya, ini tips dari saya, silakan. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saya tanya Bapak Ibu pernah dengar hadis Rasul ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatannya jadi baik. Nah, mohon maaf, kalau langkah yang saya jalani dulu, saya daripada pusing memikirkan masalah, lebih baik kan tetap pusing tidak pusing harus dijalani ya Bapak Ibu ya. Biasanya saya fokus perbaiki sholat. Kenapa? Karena sholatnya baik, semua jadi baik. Berarti saya kasih gambaran. Kalau tadi sholat subuh Bapak Ibu baik, maka subuh sampai zuhur, insya Allah buat stabil dan baik. Lalu sholat zuhur baik, maka zuhur sampai asar, nanti Bapak Ibu akan dibuat baik oleh Allah. Asarnya baik, asar sampai maghrib baik. Maghribnya baik, maghrib sampai isya baik, isyanya baik,
Isya sampai subuh akan menjadi baik. Karena sholat itu berpengaruh kepada kita di dalam 5 waktu tersebut. Jadi tolak ukurnya Bapak Ibu sholatnya baik atau tidak tergantung dari kualitas sebelum sholatnya apa. Kalau Bapak Ibu sholatnya berantakan subuh, berarti dari subuh sampai zuhur jadi berantakan. Akhirnya tidak bersyukur, masalah jadi ribet dan lain-lain. Kira-kira sementok apapun orang tetap bisa sholat dengan baik nggak harusnya? Sementok apapun masalah manusia tetap bisa sholat dengan baik nggak harusnya? Bisa dong Bapak Ibu. Kan pilihan. Caranya khusyuk apa? Caranya 2 kemarin saya jelaskan. Tumanina dan telinga fokus mendengarkan, ruh menyampaikan bacaan. Bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat praktek sholat khusyuk, ada di YouTube di ini ya Al-Muhajirin yang sholat khusyuk ya. Itu silahkan dipraktikkan. Ya. Jadi daripada Bapak Ibu pusing bagaimana caranya, karena suka tidak suka sehari 5 kali pasti menjalankan sholat, fokus mulai perbaiki dari kualitas sholat. Dan mohon maaf, Bapak Ibu tahu nggak nanti sholatnya jalan-jalan atau fokus? Iya bukan, maksudnya Bapak Ibu tahu nggak nanti? Bapak Ibu sholatnya saat ini jalan-jalan, saat ini fokus itu tahu kan? Nah, tolong sederhana kok. Kemarin saya jelaskan. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu. Silakan. Kalau subuhnya baik, insya Allah sampai zuhur baik. Cegat lagi zuhur sampai asar baik. Jadi 5 waktu itu mengunci kualitas kegiatan hidup kita. Ya, jadi nggak ada istilah mentok ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Itu sederhana gitu. Nanti selain nanti ada lanjutan-lanjutan berikutnya. Jelas Bu? Paham ya Pak, Bu? Baik, mungkin waktunya sudah lewat. Jadi intinya mari kita kuasai, mari kita pelajari. Nggak perlu harus terlalu tinggi-tinggi. Karena teori apapun akan bermanfaat kalau Bapak Ibu mulai bisa praktekkan. Cirinya apa? Outputnya apa? Akhlak kita akan semakin baik, khususon kepada Allah, prakteknya kepada semua makhluk dan manusia.